Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Iraman Ramadan dari Prodi PAI semester 2. Dalam video ini saya akan membahas tentang aliran, yaitu tentang sejarah, tokoh, dan akidah dari aliran Qadariyah sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ilmu kalam. Jadi sejarah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah muncul pada abad ke-1 Hijriah, sekitar tahun 70 hingga 80 Hijriah atau 690-an Masehi. Saat umat Islam menghadapi banyak konflik politik dan teologis, masa ini diwarnai oleh perang saudara atau fitnah kubra, perselisihan antara kelompok Sunni, Khawarij, dan Syiah. Perdebatan tentang takdir atau qadar. Apakah manusia punya kehendak bebas atau semua sudah ditentukan oleh Allah SWT? Jadi jika semua sudah ditakdirkan, mengapa ada dosa dan pahala? Itu pertanyaan. Dan mengapa ada hukuman jika manusia tak punya kehendak? Jadi ada beberapa tokoh dalam aliran Qadariyah ini. Yang pertama yaitu Ma'bad al-Julani, yaitu pendiri awal Qadariyah, menyebarkan ajarannya di Damaskus. Lalu setelah didirikannya aliran Qadariyah ini, dia dihukum mati oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 80 Hijriah karena ajarannya dianggap menyimpang. Lalu tokoh kedua yaitu Gilan al-Dimashqi, yaitu meneruskan ajaran Ma'bad, berdebat dengan ulama dan tokoh istana Umayyah, dihukum mati juga oleh Hisham bin Abdul Malik karena banyak pemikiran orang bahwa aliran Qadariyah ini sangat menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Lalu tokoh selanjutnya dari Qadariyah ini yaitu Sinbuya al-Aswari. Jadi beliau ini yang berasal dari Persia dan menjadi pengaruh awal Qadariyah, namun tidak sepenuhnya pasti. Lalu ada penyebaran dan penolakan aliran Qadariyah ini. Qadariyah sempat berkembang luas, terutama di wilayah Suriah, Syam. Namun segera ditolak. Ditolak aliran Qadariyah ini. Pemerintah Bani Umayyah menolak karena dinilai berbahaya terhadap stabilitas kekuasaan. Lalu ulama Ahlus Sunnah menolak aliran Qadariyah ini karena dianggap menolak rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qadar. Lalu ada hubungan hubungan Qadariyah dengan aliran lain. Pemikiran Qadariyah ini menjadi cikal bakal aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah kemudian mengembangkan lebih lanjut, yaitu prinsip keadilan Tuhan, peran akal, dan kebebasan manusia dalam memilih. Lalu akidah aliran Qadariyah ini, akidah Qadariyah sangat menekankan peran manusia dalam keadilan Tuhan. Berikut yang pertama yaitu manusia memiliki ikhtiar mutlak, pilihan dalam perbuatannya. Tidak ada
pemaksaan dari Allah atau dari Tuhan dalam perbuatan manusia tersebut. Sehingga aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa kehendaknya berasal dari kehendaknya sendiri, dari kehendak manusia, dan tidak ada ikut campur dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi ada penolakan terhadap takdir mutlak. Qadariyah ini menolak bahwa semua perbuatan manusia sudah ditakdirkan oleh Allah sejak azali. Allah hanya mengetahui apa yang akan terjadi menurut Qadariyah, tapi tidak menentukan perbuatan manusia. Lalu ada akidah Qadariyah, yaitu manusia menciptakan amal perbuatannya. Segala perbuatan baik dan buruk diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak ikut campur dalam menciptakan amal manusia. Lalu pemahaman tentang keadilan Tuhan. Jadi pemahaman Qadariyah, Allah tidak akan mengajak manusia atas perbuatannya yang tidak mereka pilih sendiri. Karena jika semua perbuatan sudah ditentukan oleh Allah, lalu Allah mengajak perilaku maksiat, maka itu adalah kezaliman. Menurut Qadariyah menolak hal ini karena Tuhan Maha Adil. Lalu akidah pemahaman dari Qadariyah itu akal sebagai dasar moral perilaku. Akal manusia dapat membedakan baik dan buruknya tanpa harus menunggu wahyu. Karena menurut mereka akal bisa mengetahui hal yang baik atau buruknya dan tidak harus mengetahui baik buruknya dari wahyu. Manusia bisa dikenai tanggung jawab moral sebelum turunnya syariat. Jadi kesimpulan dalam akidah aliran Qadariyah ini, yang pertama yaitu kebebasan dan tanggung jawab manusia. Lalu penolakan terhadap konsep takdir mutlak dan keadilan Tuhan dan peran akal. Mungkin hanya ini yang saya simpulkan dari akidah, sejarah, dan tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.